Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Hari ini kita masuk modul kedua. Di modul kedua ini kita berbicara bab 2, yaitu globalisasi, etika, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan dalam menyusun strategi perusahaan. Nah, CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ini khususnya pada bab 2 adalah saudara dapat mendiskusikan sifat bisnis secara global, menjelaskan perbedaan budaya dalam bisnis global, kemudian menjelaskan mengapa etika yang baik penting dalam melakukan perencanaan strategis, kemudian yang keempat, membahas mengapa tanggung jawab sosial dan kebijakannya merupakan isu kunci dalam perencanaan strategis. Yang kelima, membahas sifat pelestarian lingkungan dan mengapa hal itu menjadi isu utama dalam perencanaan strategis. Nah, kita mulai dengan yang pertama, isu global. Nah, seperti saudara ketahui, globalisasi merupakan proses terintegrasinya market, pasar di seluruh dunia dan ekonomi dunia menjadi terintegrasi. Nah, itu yang dimaksud dengan globalisasi. Nah, menurut David and David, globalisasi merupakan proses melakukan bisnis di seluruh dunia sehingga keputusan strategis dibuat berdasarkan pada perspektif global perusahaan. Jadi tidak hanya pertimbangan pada pasar domestik. Nah, kemudian strategi global itu apa? Berarti strategi global itu termasuk di dalamnya adalah aktivitas merancang, memproduksi, dan memasarkan produk dengan mempertimbangkan kebutuhan global. Nah, jadi kita tidak hanya fokus pada pasar domestik, tetapi bagaimana kita meng-create market di luar pasar domestik. Nah, biasanya kita mengenal istilah MNC. MNC adalah multinational corporation yang merupakan organisasi yang menjalankan bisnis lintas negara. Nah, kemudian Thomas Friedman menyatakan ketika dia menulis buku The World is Flat, di mana pekerjaan, pengetahuan, dan modal dapat mudah berpindah antar negara. Itu yang terjadi saat ini. Nah, perpindahan itu dilakukan dengan kecepatan tinggi dengan restriksi pembatasan-pembatasan yang lebih rendah dibanding dengan masa lalu. Nah, karena bisnis menjadi global, maka manajemen strategi menjadi sangat penting dalam rangka mengembangkan daya saing perusahaan jangka panjang. Jadi kita tidak hanya bersaing pada pasar domestik, namun juga bersaing dengan pasar global. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kompetitor asing masuk ke dalam pasar domestik kita dan bagaimana kita perusahaan mampu ekspansi ke pasar luar negeri. Nah, apa sih keuntungan bisnis global? Tentu perusahaan dapat memperoleh pelanggan baru. Hari ini kita cuma memproduksi di Indonesia untuk pasar Indonesia. Mungkin sebentar lagi kita bisa mengekspor ke Afrika, ke Timur Tengah, dan sebagainya. Tentu itu menciptakan pasar-pasar baru bagi perusahaan kita. Nah, operasi asing dapat menyerap kelebihan kapasitas, mengurangi biaya unit per unit, dan menyebarkan risiko ekonomi ke lebih banyak pasar. Nah, Bapak Ibu ketika mendirikan yang namanya pabrik, katakan kita punya kapasitas. Kapasitas tentu sangat tergantung pada market yang kita tuju. Nah, kalau market kita hanya pasar Indonesia, berarti market kita ada 270 juta penduduk Indonesia. Nah, dengan kita ekspansi ke pasar global, market kita menjadi besar. Nah, sehingga ketika kita melakukan investasi dalam mesin-mesin pabrik kita akan mempergunakan kapasitas yang lebih besar. Nah, kapasitas yang besar tersebut tidak hanya untuk menghasilkan produk yang diserap dalam negeri, tapi juga pada pasar ekspor. Dengan menggunakan mesin-mesin dengan kapasitas besar, biasanya unit cost-nya akan semakin kecil. Nah, yang ketiga, operasi asing dapat memungkinkan perusahaan untuk membangun fasilitas produksi berbiaya rendah di lokasi yang dekat dengan bahan baku atau tenaga kerja murah. Nah, ini yang terjadi. Nike tidak diproduksi di Amerika. Nike banyak diproduksi di Indonesia. Nah, dulu di sekitar Karawang. Mungkin sekarang karena Karawang sudah termasuk area satunya Jabodetabek, sehingga yang terjadi adalah UMR-nya meningkat. Banyak pabrik tekstil, pabrik-pabrik sepatu yang pindah ke area Jawa Tengah. Di sana tenaga kerjanya UMR-nya jauh lebih murah dibanding Jabodetabek.
Ya. Yang keempat, pesaing di pasar luar negeri mungkin tidak ada atau persaingan mungkin kurang intens dibanding pasar domestik. Nah, kalau kita perhatikan misalnya ya CPO. CPO kita banyak sekali pemain di dalam negeri. Nah, namun pasar dalam negeri ini terbatas. Nah, akhirnya CPO-nya kita ekspor ke berbagai negara dan CPO itu bisa dipergunakan untuk menghasilkan minyak goreng, bahan baku kosmetik, sabun dan macam-macam. Nah, dengan kita masuk ke pasar luar negeri, CPO kita itu pesaing utamanya hanya Malaysia. Dan itulah uh, absolute advantage dari bangsa ini. Kemudian operasi di luar negeri dapat mengakibatkan penurunan tarif atau pajak yang lebih rendah dan perlakuan politik yang menguntungkan. Dengan kita masuk ke pasar luar negeri, bahkan pemerintah memberikan insentif-insentif ekspor bagi pelaku-pelaku ekspor di Indonesia. Kemudian usaha patungan dapat memungkinkan perusahaan untuk mempelajari teknologi, budaya, dan praktik bisnis orang lain dan untuk membuat kontak dengan pelanggan potensial. Nah, kita masuk ke pasar luar negeri itu bisa berbagai macam mode, berbagai macam modus, ya. Bisa kita lakukan ekspor, kita buka kantor cabang, atau kita melakukan usaha patungan. Jadi supaya kita dapat dengan baik masuk ke pasar tersebut, kita berpatungan dengan mitra lokal di sana. Nah, di sana kita saling belajar. Bagaimana kita belajar teknologi, budaya, dan macam-macam. Ya. Yang ketujuh, skala ekonomis dapat dicapai dari operasi di pasar global daripada hanya pasar domestik. Tadi sudah saya sampaikan. Ketika perusahaan memiliki target market untuk pasar global, maka dia bisa melakukan investasi dengan kapasitas mesin yang lebih besar, sehingga unit cost-nya menjadi lebih kecil. Nah, namun di balik keuntungan tersebut ada kekurangan juga kalau kita bisnis dilakukan secara global. Yang pertama mungkin adanya resiko nasionalisasi, terutama di negara-negara yang kemudian lagi berkonflik atau yang faksi-faksi nasionalnya sedang tumbuh di negara tersebut. Bisa jadi mereka tidak senang melihat investasi asing di negaranya, mereka melakukan nasionalisasi. Nah, yang kedua, perusahaan menghadapi kekuatan sosial, budaya, dan berbagai macam hal yang sangat berbeda dengan negara asalnya. Kita mengekspor barang atau membuka operasi di pasar Afrika tentu berbeda dengan pasar Indonesia. Bagaimana mengelola SDM-nya, bagaimana produksinya, seperti itu, ya. Yang ketiga, kelemahan pesaing di negeri asing sering ditaksir terlalu tinggi dan kekuatannya sering diremehkan. Nah, kita masuk ke pasar luar negeri. Wah, kita lebih jago nih. Kita akan dianggap sebagai PMA bagi perusahaan lokal di negara tersebut yang kita tuju, ya. Nah, seringkali kita underestimate terhadap kemampuan perusahaan lokal. Jangan-jangan ketika kita masuk ke sana, mereka bisa melakukan mengembangkan produk-produk yang bisa kompetitif dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan kita, sehingga membuat perusahaan kita menjadi berkurang daya saingnya. Yang keempat, bahasa, budaya, dan sistem nilai berbeda antar negara yang dapat menciptakan hambatan komunikasi. Nah, bagi kita yang punya joint venture ataupun melakukan membuka cabang di luar negeri, tentu hal-hal terkait dengan perbedaan sistem nilai dan budaya tersebut akan mempengaruhi bagaimana cara kita mengelola perusahaan di luar negeri. Kemudian yang kelima, mendapatkan pemahaman tentang organisasi regional itu sulit. Ya, setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Setiap kota di dalam negara tersebut juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tidak usah jauh-jauh ke luar negeri. Di Indonesia, Anda berbisnis di Aceh, dengan Anda berbisnis di Sulawesi Utara, di Maluku, di Papua, tentu berbeda. Ada budaya-budaya yang berbeda yang ada di lingkup kontekstual masyarakat setempat. Nah, itu tentu harus kita perhatikan secara sesama.